Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita memulai pembelajaran dengan membaca doa agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Sifah dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki pembelajaran jauh lebih dalam, alangkah baiknya kita sebagai warga Indonesia, warga yang berbakti pada negara, kita menghafalkan Pancasila. Ada yang hafal Pancasila? Saya, Pak. Silakan bacakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, luar biasa, bagus sekali Sifah. Selanjutnya sebelum kita memasuki pembelajaran agar kita lebih semangat, kita akan melakukan tepukan, yaitu tepukan semangat. Sebelum Nak Sifah mempraktikkan bagaimana itu tepukan semangat, Bapak akan lebih dulu mempraktikkannya. Jadi seperti ini, perhatikan dengan baik-baik. Tepukan semangat. Tepuk semangat. 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 Sudah dipahami Sifah? Sudah. Silakan diulangi. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Jadi materi kita pada hari ini, ya, pada hari ini adalah tentang cahaya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang Cahaya. iya, bagus sekali. Jadi saya absen dulu sebelum kita memasuki pembelajaran agar Bapak tahu murid Bapak siapa yang paling rajin untuk mengikuti pembelajaran kita. Ya, yang pertama, Sifatul Ulia. Hadir, Pak. Luar biasa ini Sifatul Ulia. Dia selalu hadir. Tolong ditingkatkan dan dipertahankan semangat belajarnya ya, Nak. Ya, Pak. Ya, baik. Berbicara tentang cahaya. Cahaya adalah sesuatu yang tidak lazim ditemui dalam kegiatan sehari-hari kita, di mana cahaya ini sendiri hampir selalu bereaksi dengan kita setiap hari. Apa itu contoh dari cahaya untuk Naksifah sendiri? Matahari, Ah. lampu, dan senter. Bagus sekali Naksifah. Jadi cahaya itu ada pun sifat-sifat dari cahaya yang itu dapat dipantulkan, dapat dipantulkan. Jadi cahaya sendiri ini bisa dihasilkan dari matahari atau senter ataupun HP atau Android. Jadi adapun di dalam sebuah cahaya, jika kita memantulkannya pada cermin, itu akan disebut sebagai bayangan. Adapun bentuk-bentuk cermin seperti cermin cembung dan cermin cekung, di mana pada dalam dibentuk cermin cembung, adapun bayangan itu dibentuk seperti maya, tegak, dan diperkecil. Adapun sumber-sumber cahaya yaitu dia yang tidak termasuk, yaitu ada lilin dan batu. Jadi lilin ini tidak termasuk dari sumber cahaya itu sendiri. Jadi selanjutnya Bapak ingin memberikan atau memperlihatkan contoh-contoh jika kita ingin membuat cahaya dan bayangan atau pantulan seperti ini. Ya, jadi ini adalah smartphone atau Android yang dengan menggunakan aplikasi senter. Jadi jika tinggal hidupkan seperti ini, maka ini menghasilkan sebuah cahaya. Bagus sekali Naksifah. Jadi sebelum kita jauh mempraktikkan tentang bagaimana pemantulan dari cahaya sendiri itu pada cermin, sebaiknya kita pahami dulu apa itu materi-materi kita.
tujuan materi kita. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu adalah setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya, dan adapun dari sifat-sifat cahaya sendiri itu, cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diserap. Ketika kita memantulkan cahaya atau senter ke kaca, maka itu bersifat dapat ya, betul sekali. Ya, adapun yang kita harus siapkan untuk media kelompok sebenarnya, karena kita berhubung kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan praktek ini secara kelompok, maka saya hanya akan mengadakannya dengan secara individu atau dengan sendiri oleh siswa saya. Maka adapun seharusnya yang disiapkan itu 1 lilin, 1 senter, 1 gelas, 2 cermin datar, 1 pensil, 1 isolasi. Itu pun 1 isolasi dalam mencakup ruang lingkup seluruh kelas atau 1 kelas. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Ya. 2. Setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Jadi adapun indikator kita dan kompetensi dasar itu pada 4.7 yaitu menjadikan laporan hasil pengamatan atau alat percobaan yang memanfaatkan sifat cahaya. Adapun indikator pada 47.3 melaporkan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan. Jadi sebelum kita praktekkan apa tujuan kita hari ini, kita harus betul-betul memahami apa itu dari cahaya sendiri. Jadi mari kita mempraktikkan. Silakan berdiri nak sifat. Ya, mungkin gini. Ya, jadi ini adalah Android yang memiliki aplikasi senter, di mana kita akan menguji, di mana kita akan menghasilkan pantulan dari cermin datar sendiri ini seperti ini. Ya, ini jika seperti ini sifat ini disebut dengan adapun sifat-sifat cahaya yang sifat ketahui apa itu? Dapat ya, baik, silakan nak sifat praktikkan sendiri. Bagaimana pemantulan cahaya itu sendiri? Ketika kita memantulkannya, dia akan memantulkan kembali sinar cahaya dari cermin tersebut. Jadi praktek kita hari ini adalah kita ingin mengetahui seberapa penting pencahayaan sendiri ini dan bagaimana pergerakan cahaya sendiri ini di dalam cermin itu sendiri. Ya, mungkin prakteknya cukup untuk kali ini. Kita akan kembali ke materi. Ya, jadi dalam materi kita ini kita harus paham betul apa yang kita pelajari tentang hari ini. Jadi sebelum kita melakukan praktek ini, kita harus paham betul apa landasan kita untuk melakukan praktek ini. Ya, adapun materi kita yaitu cahaya atau bayangan. Ya, jadi cahaya dan bayangan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena setiap cahaya akan menghasilkan sebuah bayangan. Baik, saya akan menguji atau menelaah bagaimana Nak Sifa memperhatikan pembelajaran kita. Apakah sudah benar-benar paham atau belum?
Jadi saya akan bertanya kepada Nak Sifa. Sebelum itu saya akan menanyakan apa arti atau apa yang disebut dengan cahaya? Apa yang disebut dengan cahaya, Nak Sifa? Cahaya adalah sebuah bentuk energi yang telah dipancarkan dengan sebuah benda atau sumber cahaya dalam bentuk golongan elektromagnetik. Ya, baik sekali Nak Sifa. Mungkin pembelajaran kita cukup sampai hari ini. Saya rasa pembelajaran kita sudah dipahami oleh Nak Sifa dengan baik. Jadi jangan lupa pembelajarannya dipelajari kembali di rumah. Dan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan Nak Sifa memimpin doa untuk pulang, teman. Ya, silakan. Doa pulang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik, cukup pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Disekari manama syahidan billahi bisabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan pulang Nak Sifa. Ya. Salam sama ibu bapak ibu di rumah.